Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kita akan dihadapkan dengan sebuah pesta demokrasi, yang mana pesta tersebut adalah bagian rutinitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita berkaca pada pemilu yang akan kita laksanakan pada tahun 2019 lalu, bukankah sangat banyak menuai berbagai polemik, baik dari sektor anggota KPPS yang tidak memadai sehingga banyak memakan korban jiwa, baik polemik yang dihasilkan daripada regulasi itu sendiri yang amat sulit untuk dilaksanakan dikarenakan masih banyak intervensi daripada oknum tertentu. Lantas, siapkah Bawaslu untuk meretas dan melaksanakan itu semua? Selanjutnya, setelah kita mengetahui tugas, kewajiban, dan wewenang dari Bawaslu itu sendiri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dari permasalahan yang ada dapat saya uraikan diantaranya ialah kepercayaan publik. Nah, pada dasarnya pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga sebagai pengawas pemilu dan para pemangku kepentingan dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, setelah kegiatan proses pemilu berakhir, tentunya pengawasan hasil pemilihan harus dilaksanakan juga secara baik dan transparan, supaya tidak menimbulkan opini buruk dari masyarakat. Kemudian isu sara yang berkembang di masyarakat juga harus ditekan sekecil mungkin, dan politik uang harus dihapus. Oleh karena itu perlu dibuat sanksi yang menimbulkan efek jerah yang tidak hanya diberlakukan hukum pidana bagi pelaksana, tapi juga melibatkan oknum yang ingin menggagalkan pemilu tersebut. Nah, permasalahan yang kedua adalah adanya konstruksi sosial bahwa politik money telah menjadi rahasia umum, karena pada dasarnya memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran pemilu merupakan tugas dari Bawaslu itu sendiri untuk kemudian diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah lambatnya penyelesaian proses sengketa pemilu dan adanya ketidakpastian hukum. Nah, Bawaslu yang diberikan kewenangan sebagai pengadil, pemutus perkara kepemiluan selayaknya harus dilakukan dengan cepat dan adil, dikarenakan ada proses adjudikasi yang merupakan cara penyelesaian konflik sengketa melalui pihak ketiga yang diatur berdasarkan undang-undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan damai, mengikat dan final. Permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu saat ini yang keempat adalah tahapan pencocokan dan penelitian. Belum semua pengawas pemilu berbasis IT karena terkendala jaringan internet, maka perlulah dikasih tenaga IT di setiap kabupaten maupun kota agar sistem berjalan dengan lancar. Permasalahan yang kelima adalah adanya perbedaan persepsi antara pengawas pemilihan dan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana dan pemilihan, terutama menyangkut perbuatan mana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Dalam hal ini, pelanggaran tindak pidana pemilihan seringkali dihadapkan dua sisi dilematis. Di antaranya ialah keinginan menjaga ketentraman atau kedamaian, sebab dalam upaya penegakan hukum pada seseorang tidak menutup kemungkinan akan bersifat konfrontatif dari masa pendukung tersangka atau terdakwa. Baiklah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa implementasi regulasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara di Indonesia ialah: pertama, menjaga kepercayaan publik dengan upaya dilaksanakan secara langsung, umum, tindak pidana, dan pemilihan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dalam video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.